Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat sekali nih, Bu Ayo. Vivi, Pak Gaus, Bu Zuraida. Masya Allah ya, Bu Maria, Pak Syawaludin, dan Bu Dwi Ismayanti juga nih sudah on kamera ya, Alhamdulillah. Dan tentunya Pak Farid juga nih yang selalu semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inget, jadi pengen salam lagi nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah bahagia sekali nih ketemu lagi Bapak Ibu semuanya, sahabat surgaku di kajian rutin kita setiap Sabtu pagi ya, kali ini dalam momen Ramadan Journey ya. Dan kita sudah hampir memasuki malah ya, separuh bulan Ramadan. Gak berasa, sekitar 2 mingguan lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini ya, dan apa namanya, waktu itu untuk kita bisa kita juga nih semakin menghitung hari ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini senantiasa diberikan kesehatan, dan juga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semuanya ya. Baik, mohon maaf kalau suara saya agak-agak agak serak-serak basah gitu ya. Baik, ya Alhamdulillah nih Pak Farid juga sudah bergabung bersama kita, tentu saja dengan gayanya Pak Farid ya, dalam memberikan kajian-kajian ya, dan juga judul-judulnya nih, judul Ramadan ini banyak judul-judul tema cinta nih ya Pak ya, cinta kepada Allah tentunya ya, bagaimana kita semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, memaksimalkan di bulan Ramadan ini, supaya ya itu tadi, karena ini bulan yang istimewa ya, yang tentu saja setiap amal perbuatan kita akan bernilai lipat ganda ya, dan bagaimana kita bisa memaknai bulan Ramadan ini untuk semakin bisa memuliakan ya, memuliakan bulan Ramadan ini, dan juga tentunya semakin bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan wah Bu Sukaina pagi-pagi sudah ini nih, sudah nyetir ya, Imanillah Bunda. Bunda Sukaina dari pasar ini lagi viral Ida Dayak dari pasar ya Bu ya. Baik ya. Oke, ya Alhamdulillah nih kita jumpa kembali ya untuk teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung di sini. Saya masih dengan Anggi Pradita ya, yang memandu acara ini dan juga menginisiasi, tentunya mendampingi narasumber kita di sini Pak Farid Auladi, yang secara rutin ya setiap minggu mengumpulkan materi-materi yang sederhana, yang keseharian kita, tapi bagaimana kita bisa memaknai apa sih rahasia di balik itu, dan bagaimana kita bisa membawa ya hal kebaikan atau hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah juga ini kita live streaming ke Facebook ya, Parita Channel. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mungkin ada terkendala di Zoom, nanti karena Zoom memang perlu sinyal yang lumayan cukup kuat Bapak Ibu. Jadi silakan nanti kalau ada terkendala di Zoom bisa langsung meluncur saja ke Facebooknya Parita Channel ya, dan juga selain di Facebook Parita Channel, kita biasanya akan upload ya, menyusul mungkin paling lambat keesokan harinya di YouTube Pradita Channel. Jadi kalau yang mungkin ada yang ketinggalan, ada yang baru nontonnya separuh gitu ya, mau ngulang lagi, itu gampangnya bisa langsung saja ke YouTube Pradita Channel. Jadi pastikan like and subscribe ya, YouTube Pradita Channel. Baik, dan ya di Zoom meeting ini Alhamdulillah sudah 40 lebih ya yang hadir, dan juga sudah banyak nih yang menyampaikan salamnya. Dan silakan Bapak Ibu, bagi yang mau mengajak saudaranya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, koleganya, nah boleh saja di-share saja, karena ini kajian umum, rutin, dan tidak bersambung, dalam arti kapan saja bisa mengikuti ya, ikut sewaktu-waktu. Izin saya bacakan sambil menunggu teman-teman bergabung nih ya. Dan juga yang di Facebook boleh juga ya di-share ke wall-nya ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sudah ada Mas Andika nih. Assalamualaikum semuanya, saya Andika dari Jakarta, kembali hadir untuk Ramadan Journey yang ketiga. Ini luar biasa. Masih muda tapi semangat sekali ikut kajian ya.
sebelum saya buka tuh sudah diketok-ketok ternyata sama Mas Andika. Mantap ya. Alhamdulillah. Lalu ada Coach Nana ya. Assalamualaikum, salam sehat. Nana dari Treasure Bay Bintan turut menyimak. Semoga seluruh pagi ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman kalau yang lagi mau liburan ya, yang biasa liburan ke luar negeri nih sekali-sekali ke Treasure Bay Bintan ya. Wah, itu luar biasa. Cantik banget, Pak. Pak Farid udah sana ya, ketemu ke sana ya. Oke, kemudian ada Bu Heni Sudarto. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kajian di bulan penuh berkah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Bu Dwi Ismayanti, Assalamualaikum. Bandung Utara hadir. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam. Pak Farid tentunya nih. Mendoakan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Ada juga Bunda Vivi Rais nih yang juga rajin nih, selain Mas Andika nih ngetokin pintu Prita Channel pagi-pagi. Assalamualaikum sahabat surga, semoga keberkahan senantiasa bersama kita semuanya, amin. Ada Bu Rahmawati Wage ya, dan juga Bu Dwi Ismayanti, lalu Pak Arif Fatlullah, Bu Nina Hendarsi, ya, Ibu Ruby dari Lampung, Taiwan hadir. Wah, Ibu di Lampung dan Taiwan ya, luar biasa. Baik, lalu juga Bu Bandia, ya, Bu Siti Maria, Alhamdulillah, Bu Lila, Pak Jumangin, Bu Dwi Ismayanti, Pak Zainal, Bu Bandia tadi udah ya, Bu Suraida. Pak Marwanto, apa kabar? Alhamdulillah bisa bergabung kembali sehat selalu ya Pak ya. Bu Sunarsi ya, off kamera. Oh iya boleh, nggak apa-apa Bu Sunarsi ya. Kami tunggu di Treasure Bay. Ya, Bismillah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dimudahkan bisa ke Treasure Bay Bintan ya. Dan kita semuanya ya, Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan kita semua bisa berlibur ya ke sana. Ibu Winarnil Rumpel ya, juga Bu Teti, Alhamdulillah dari Ciledug. Teti di Ciledug nih tetangga saya dulu. Daerahnya maksudnya ya, karena saya dulu tinggalnya juga di Ciledug. Baik, Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menuliskan salamnya dan juga doanya ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan di Zoom meeting ini dan juga tentunya di Facebook ya, di Facebook nanti izin tanya-tanya. Terima kasih nih tadi di Facebook Bu ada kabar Bu Ayanari mau balik tanggal 13 nih Pak Farid ya dari Taiwan ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugasnya di Taiwan, bisa kembali berkumpul bersama keluarga di Indonesia lagi ya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu ya kepulangannya Bu Ayanari dilancarkan sampai dengan Indonesia ya, semuanya sehat walafiat, berjumpa berkumpul kembali bersama keluarga. Amin. Baik, nah Bapak Ibu, kalau gitu kita akan mulai saja kajian ini seperti biasa. Pak Farid akan menjawab dulu nih pertanyaan sebelumnya. Dan untuk materi nanti kita akan masuk sekitar jam 6:30 terkait dengan topik hari ini, ada apa dengan cinta? Salah, itu mah judul film Pak Farid ya. Ada apa dengan cintaku ya, ini ada apa ya? Baik, dan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan langsung tuliskan saja di kolom chat, baik di Zoom ataupun di Facebook. Karena mohon izin kami tidak membuka live tanya jawab langsung, tapi Pak Farid kami akan menampungnya dan Pak Farid akan menjawabnya di pekan berikutnya ya. Baik, kalau gitu Pak Farid akan membuka dulu nih dengan doa. Semoga semakin banyak doa yang dipanjatkan di kajian kita ya, semakin banyak Allah limpahkan keberkahannya buat semuanya ya. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan KKAD rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan KKAD rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kemudahan
petunjuk jalan yang sangat terang, yang sangat jelas, dan alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, dan kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mendapatkan ridho Allah yang khusus di bulan Ramadan ini hanya tinggal 2 minggu lagi. Semoga kita diberikan kesempatan untuk sampai pada penghujung bulan suci ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang begitu terang kepada kita, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita meniti kehidupan ini dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya juga di akhir zaman, serta kita tidak pernah berhenti untuk meminta, berhenti untuk berharap, berhenti untuk berdoa. Semoga Allah izinkan Rasulullah kelak di yaumil akhir memberikan syafaatnya kepada kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan, semoga Allah berkahi apa yang kita jalankan, dan semoga kita bisa mengambil manfaat yang maksimal dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskan rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakanlah kehidupan mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita juga sama-sama berdoa, memohon, meminta kepada Allah bagi sesiapapun yang pada saat ini, pagi ini, hari ini, atau minggu ini sedang menerima satu ujian kenaikan kelas, sedang menerima kenikmatan dari Allah berupa kondisi tidak sehat. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, semoga Allah segera kembalikan kondisi fisiknya seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah mereka kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, yang tidak terasa saya katakan sekali lagi bahwa hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga, ya. Sebentar lagi kita Lebaran, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, ya, kemenangan bagi mereka yang berjuang tentunya, ya, bagi mereka yang sudah memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, ya. Insya Allah, ya, insya Allah, dan kita berharap semoga Allah sampaikan kita sampai ke penghujung Ramadan ini. Baik, dari pertemuan kita minggu lalu ada satu
pertanyaan ya, tapi ini lumayan cukup banyak juga, cukup dalam juga pembahasannya. Dari Nonem, Pak, mohon maaf saya sedikit keluar dari materi kajian ya. Kalau kita membicarakan kondisi negara saat ini ya, sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kegaduhan berlangsung terus, para pejabat semakin bertikai sesama mereka, lapangan kerja dan ekonomi masyarakat terasa semakin tidak mudah. Apa pendapat Bapak terkait hal tersebut ya? Di ini kita bukan membahas politik, kita tidak membahas sesuatu yang terkait dengan barangkali di antara kita ada yang tidak begitu happy ya, tidak begitu suka kalau membahas tentang politik. Tetapi mari kita lihat dari sisi agama kita ya, kita bisa melihat dari sisi keyakinan kita, dari sisi Islamnya sendiri. Kenapa demikian? Karena memang kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan dari agama. Satu sisi juga kehidupan kita memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Jadi kalau ada orang mengatakan pisahkan antara agama dengan politik, tentu itu tidak tepat ya. Karena berpolitik tanpa agama itu pasti ugal-ugalan ya, kayak Metro Mini, kayak Mikrolet kalau di Jakarta gitu kan. Lalu agama tanpa politik juga ya tidak mungkin juga bisa tersebar begitu banyak, tidak mungkin juga bisa mendapatkan tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan atau untuk pengembangan atau untuk syiar agama. Jadi memang antara agama dengan politik itu sangat terkait erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun demikian karena banyak di antara kita barangkali yang tidak terlalu suka untuk membicarakan politik, ya sudah kita bicarakan dari sisi agama kita saja ya. Nah, kalau kita memperhatikan, saya ulang lagi pertanyaannya, kalau kita memperhatikan kondisi negara kita pada saat ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja ya, begaduh terus gitu kan. Apalagi kalau kita cermati, ikuti berita-berita di televisi, di medsos, luar biasa ya, luar biasa ya. Para pejabat semakin bertikai, para anggota partai macam-macam lah seperti itu. Lalu imbasnya apa, impact-nya apa, akibatnya apa untuk kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat biasa yang tinggal di negara kita ini ya, imbasnya adalah lapangan kerja semakin tidak mudah untuk kita dapatkan gitu kan, ekonomi masyarakat semakin tidak baik sebetulnya seperti itu. Lalu apa pendapat Bapak, pendapat saya? Nah, kalau saya mencoba melihat dari aspek yang kita sepakati, kita bahas dari sisi agama gitu ya. Ada yang mengelompokkan, ada 5 penyebab kenapa Allah itu menurunkan kondisi yang tidak baik kepada kita. Bahasa umumnya kenapa Allah itu menurunkan bencana kepada kita. Kenapa Allah itu turunkan ujian kepada kita. Kalau menggunakan kata azab barangkali terlalu kuat lah, terlalu kencang. Dengerin juga nggak enak gitu kan. Nah, ada 5 penyebab, tetapi saya akan ambil 2 saja. Saya akan ambil 2 saja. 2 penyebab, 2 contoh yang saat ini memang betul-betul terjadi di lingkungan kita gitu kan. Yang pertama saya ambil dari surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jelas ya. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan kepada kita tuh berkah dari langit dan bumi. Tetapi apa yang terjadi dengan kondisi negara kita pada saat ini, yang ada itu adalah sesuatu yang barangkali boleh dikatakan bukan berkah ya. Bukan berkah barangkali, karena pertikaian, harga-harga semakin tinggi, semakin naik, ekonomi semakin tidak mudah, dan seterusnya. Lalu mari kita coba melakukan introspeksi diri, muhasabah gitu. Apakah cara beriman dan bertakwa kita kepada Allah itu sudah betul atau belum? Itu ya persoalannya gitu kan.
Sudah betul atau belum sih? Karena Allah janjikan kan tadi siapapun penduduk negeri yang beriman dan bertakwa itu pasti Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah beriman dan bertakwa? Oh, sudah, Pak. Gitu kan. Sudah, Pak. Oh, nyatanya saya juga rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin sedekah. Saya juga menyantuni yatim dan duafa, gitu kan. Saya juga melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan seperti itu. Alhamdulillah, jika memang kita sudah bisa melakukan seperti itu. Tetapi mari kita tanya lebih dalam lagi. Apakah yang kita lakukan itu memang betul-betul sesuai tuntunan Allah atau jangan-jangan cuma sekedar seremonial sesaat saja, terutama pada saat-saat tertentu, terutama pada saat bulan Ramadan misalnya gitu kan. Oke, kita rajin sholat, kita berzakat, kita puasa, kita sedekah, kita menyantuni yatim dan duafa. Apakah betul yang kita lakukan itu memang sesuai dengan tuntunan Allah? Atau jangan-jangan sekedar sebatas seremonial saja? Atau jangan-jangan sebatas seremonial sesaat saja, apalagi pada saat tertentu seperti bulan Ramadan ini? Nah, pembuktiannya kapan? Mari kita lihat selepas bulan Ramadan. Apakah betul kita masih rajin sholat? Apakah betul kita masih rajin berzakat? Apakah betul kita ini masih rajin bersedekah, puasa, dan sebagainya? Jika iya, alhamdulillah. Ya, jika iya, alhamdulillah. Jika tidak, jangan-jangan ini adalah salah satu penyebab kenapa negara kita ini masih belum makmur, belum gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Jangan-jangan seperti itu. Mari kita lihat, mari kita tengok, mari kita review diri kita sendiri. Ya, karena Allah sudah janjikan siapa yang bertakwa, kan begitu ya, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan berkah dari langit dan bumi. Tetapi kenapa Allah tidak memberikan berkah kepada negara kita? Jangan-jangan umat Islam di Indonesia itu memang mayoritas, walaupun sekarang ini konon prosentasenya semakin lama semakin turun ya. Kalau dulu sekitar 50 tahun yang lalu prosentasenya hampir 90% lebih. Sekarang mulai turun sekitar 80-an persen ya. 80%. Dari 80% itu, siapa yang benar-benar berislam secara kafah? Siapa yang benar-benar menjalankan ketentuan Islam itu dengan betul-betul secara totalitas, gitu kan? Jangan-jangan hanya 20, jangan-jangan hanya 30% saja, sisanya yang 50% adalah Islam KTP. Jangan-jangan seperti itu, ya. Mohon maaf saya tidak menuduh, mohon maaf saya tidak mengatakan sesuatu yang seperti itu, tetapi saya sendiri mengajak diri saya sendiri ya, muhasabah kepada diri saya sendiri, review diri saya sendiri. Kenapa Allah itu tidak memberikan keberkahan kepada negara kita? Jangan-jangan saya pun, ya, jangan-jangan saya pun di dalam menjalankan agama masih sekedar seremonial, masih sekedar sesuatu yang sifatnya ritual, tetapi tidak terimplementasikan ke dalam hubungan sosialnya. Nah, ini yang pertama. Lalu penyebab yang kedua, saya ambilkan dari hadis riwayat Ahmad ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bahwa beliau pernah bersabda, tidaklah suatu kaum mereka melakukan dengan terang-terangan berupa riba dan zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azabnya kepada mereka. Allahu Akbar. Ya, saya ambil satu ayat Al-Quran, satu ambil dari sisi hadis. Yang kedua ini, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum mereka melakukan dengan terang-terangan berupa riba dan zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azabnya kepada mereka. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Yuk, kita muhasabah, kita reintrospeksi diri, kita mencoba untuk review, ya, kita melihat kehidupan kita sekarang. Bukankah saat ini dua hal tersebut dalam segala bentuknya itu sudah dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara terbuka, dan
justru kita sebagai umat Islam yang mayoritas itu kadang sebagai pelakunya, ya, kadang sebagai pelakunya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, zina itu bukan cuma sekedar berhubungan badan ya. Ada yang mendefinisikan ada zina mata, zina tangan, zina telinga dan lain-lain. Penampilan kaum Hawa dengan segala bentuknya, penampilan kaum pria dengan segala bentuknya yang demikian itu yang kita sama-sama tahu pada saat ini itu juga sebagai bagian dari yang dikatakan sebagai zina. Lalu LGBT ini sekarang Masya Allah, ya, subhanallah. Sudah mulai berani muncul ke permukaan. Banyak di antara anak bangsa ini yang sudah terang-terangan dan tidak malu-malu lagi. Untuk apa? Untuk mencoba eksis sebagai bagian dari LGBT. Ya, bahkan ada beberapa boleh dikatakan orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya power, yang punya kekuasaan itu bahkan cenderung memaksakan untuk melegalkan LGBT ini. Nah, inilah barangkali salah duanya yang menyebabkan negara kita ini tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Kan seperti itu ya. Mari kita lihat penampilan siapapun itu, orang-orang yang punya profesi di bidang hiburan barangkali ya. MC atau apapun itulah profesinya gitu kan, banyak sekali yang menampilkan hal-hal yang bagi sebagian orang barangkali itu lucu. Bagi sebagian orang barangkali itu yang akan menaikkan ratingnya di dalam dunia hiburan. Tetapi Masya Allah, kalau kita kembalikan kepada ketentuan kita, ketentuan agama, Allahu Akbar. Ya. Nah inilah yang barangkali bisa menyebabkan Allah tidak memberikan keberkahan kepada kita. Allah tidak menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi di samping itu banyak juga orang-orang yang sudah kembali sadar. Dalam beberapa perjalanan dinas saya gitu ya ke luar kota, sering pada saat saya menggunakan taksi itu saya ngobrol dengan drivernya, dengan sopir taksinya. Kaget gitu ya, kaget juga 2 minggu lalu pada saat saya di Medan di Medan itu saya bertemu dengan seorang supir taksi gitu. Beliau itu beliau itu dulunya ya pengusaha kontraktor yang cukup besar di salah satu wilayah di Indonesia Barat Utara gitu kan. Lalu kenapa menjadi seorang supir taksi? Karena beliau ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah dengan cara apa? Duitnya 1,5 miliar amblas mengikuti trading forex yang macam itulah gitu ya. Beliau mengatakan, Masya Allah Pak, saya diuji oleh Allah, kemudian harta saya habis, kekayaan saya habis, kendaraan rumah juga habis, kemudian uangnya 1,5 miliar juga habis. Beliau mengatakan barangkali ini teguran dari Allah karena selama ini saya hidup berperilaku, berusaha dan sebagainya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Gitu. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah beliau disadarkan kembali, ditegur oleh Allah. Kemudian yang kedua, kemarin hari Kamis juga saya baru pulang dari luar kota gitu, bincang-bincang dengan sopir taksi dari bandara sampai ke rumah. Alhamdulillah beliau adalah mantan lawyer, mantan pengacara, mantan manajer legal di satu perusahaan developer yang besar kalau di Jabodetabek itu sangat terkenal. Saya tidak perlu sebutkan perusahaannya ya. Beliau pernah jadi legal manager, beliau pernah jadi lawyer juga. Lalu 2 bulan ini baru menjadi driver taksi, ya supir taksi gitu. Kenapa kok bisa berubah begitu? Saya tanya. Sederhana banget. Saya ditegur oleh Allah, Pak. Ditegur dalam bentuk penyakit stroke. Ya, penyakit stroke ya. Lalu saya sadar bahwa barangkali rezeki saya selama ini berasal dari cara yang tidak baik, sehingga saya banting setir, benar-benar banting setir, karena sekarang pegang setir gitu ya. Dan itulah dia merasakan bahwa kehidupannya sekarang baru 2 bulan ini merasa lebih nyaman, lebih tenang ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mohon maaf ya jika saya kadang-kadang di dalam kajian-kajiannya ini terasa vulgar, terasa to the point, terasa straightforward, tetapi memang itulah yang mesti kita lakukan ya.
tidak terasa umat Islam ini, ajaran Islam ini memang secara perlahan digiring untuk ditinggalkan oleh kita sebagai umatnya. Tanpa kita sadari bahwa kita sedang dijauhkan. Nah, kalau sudah dijauhkan oleh mereka, menjauhkan mereka dengan ajaran Islam, ya seperti ini. Keberkahan tidak kita dapatkan, ya kebahagiaan kita tidak dapatkan. Barangkali itu Mbak Anggi sementara, dan seperti biasa saya minta waktu 30 detik untuk saya break dulu ya. Baik. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk jawaban tadi dari pertanyaan yang masuk ya. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat kita semuanya. Ini benar sekali Pak Farid kalau bahas itu kadang-kadang terlalu ceplok batok ya kalau Pak Farid. Sehingga saya kadang-kadang Pak soft dikit Pak, soft dikit. buat saya yang nggak terlalu suka ceplok batok kadang-kadang kayak gimana gitu ya dengernya, tapi ya itu tadi justru jadi buat belajar ya, kadang-kadang kita berusaha tidak mau mengindahkan hal-hal tersebut gitu ya, karena padahal ya itu penting buat kita untuk kita ketahui supaya kita juga lebih paham harus seperti apa bersikap terkait dengan mungkin hal-hal yang tadi Pak Farid sebut. Dan dengan cara ini, dengan juga berbagai apa namanya, orang soleh ya, para ulama, para apa namanya, ustadz-ustadz yang sering masih giat ya kita untuk menjadi jalan kita untuk apa namanya Indonesia ini kalau di MR ya kita semakin ajaib ya, semakin mendekat kepada Allah, sehingga tentunya Allah limpahkan keajaiban keberkahannya tidak hanya buat diri kita dan keluarga kita, tapi juga tentunya buat orang-orang sekitar kita dan khususnya buat negara kita ya. Dan ya, oh ya alhamdulillah juga belum sempat download, nggak tahu juga ya, belum ketemu ya layarnya. Ini insya Allah hari ini ada apa Safari Ramadan Makassar ya, dan besok ada Jogja ya, ini asik banget nih Makassar yang kemarin alhamdulillah saya sempat ikut di Tangerang dan Depok. Ya silakan Bapak Ibu yang daerah Makassar dan daerah Jogja ya dan sekitarnya nih jangan dilewatkan karena alhamdulillah apa namanya rasanya syahdu sekali ya. Bu Vivi juga kemarin kita ketemu ya di Depok ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja dan kita akan masuk nih ke materi hari ini terkait dengan ada apa dengan cintaku ya. Ini Pak Farid mau ngajak kita flashback film, Pak. Tapi tentunya Bapak Ibu ini pasti temanya ada tema yang lain yang Pak Farid ingin jelaskan ya. Dan juga pasti terkait dengan keseharian kita dan bagaimana kita bisa mereview kembali nih hal-hal yang ada di sekitar kita. Ini alhamdulillah banyak yang sudah bergabung juga ya. Sudah ada, wah ada Bu Dwi Mulyani juga nih CTMR yang bergabung. Ya, tadi ada Bu Suksi juga ya, CTMR juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah ada Festival juga, alhamdulillah ya. Dan juga Bapak Ibu semua ini yang belum bisa saya sebutkan satu ya, Bu Mila, Bu Sunarsi, Bu Tia, Bu Siti Mariam, ya, Bu Andi, dan teman-teman lainnya. Yang di Facebook nanti Pak Farid mohon izin dicolek-colek juga ya Pak ya. Baik, kalau gitu Pak Farid kita akan mulai kajian Ramadan Journey series ketiga hari ini. Itu ada apa dengan cintaku? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Andi, dan saya boleh izin sebentar saja ya menyapa yang teman-teman yang ada di Facebook. Ada Pak Husen, ada Ibu Imas, Ibu Iswarnita, Ibu Alfi SBMR, ada Ibu Adelia, Ibu Sunarti, Ibu Ayenari. Selamat datang di Indonesia Bu. Ibu Hera, wah Ibu Reni ada dua nih, di Zoom juga ada, di Facebook juga ada gitu ya. Alhamdulillah. Ibu Mamah Mariamah, Ibu Diajeng Vivi, Ibu Dwi Ismayanti, Ibu Nurhayati, ke bawah Ibu Ani Rahman, Ibu Istiqomah, dan seterusnya. Banyak, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, ada 72 orang yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini. Lalu kalau di apa namanya, oke, lalu kalau di Zoom ini ada sahabat saya, sohib saya nih, Pak Marwanto, yang lama tidak hadir gitu, tetapi sekarang hadir lagi. Selamat datang kembali Pak Marwanto gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, saya mohon izin kenapa di dalam kajian lah, pembahasan kita setiap Sabtu ya, dan di Ramadan ini juga saya mengambil satu cara straightforward, saya mengambil satu cara to the point, saya mengambil satu cara
membahas hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, tetapi itu sesuatu yang barangkali sesuatu yang dilupakan oleh kita, apakah kehidupan kita saat ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam atau belum. Kenapa? Disadari atau tidak, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari itu jangan-jangan landasannya bukan landasan hukum agama, bukan landasan Islam. Jangan-jangan berlandaskan kepada satu kebiasaan, sesuatu yang sifatnya turun-temurun, sesuatu yang kita sendiri barangkali tidak tahu itu benar apa enggak, jangan-jangan seperti itu. Makanya kami mengambil Pradita Channel ini mengambil satu ceruk berusaha untuk yuk kita belajar yang ringan-ringan ini yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Karena sekali lagi saya lanjutkan yang penjelasan tadi, tanpa kita sadari sebetulnya memang kita sedang dijauhkan dari Islam oleh tangan-tangan tertentu. Kalau kita bahas politiknya, Masya Allah, ya, itu kelihatan banget mereka punya strategi, punya skenario bagaimana menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Dan dengan cara apa? Dengan cara mereka mendemonstrasikan, apa tuh istilahnya tuh Mbak Andi ya. Jadi kita itu dimasukin informasi-informasi yang seolah-olah ini merupakan ajaran Islam, bagian dari ajaran Islam, tetapi sebetulnya tidak, mempropagandakan. Nah, oleh karena itu kita berusaha mencoba ya, masuk dari sisi yang sederhana, dari sisi kehidupan sehari-hari, lalu kita koreksi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan agama atau tidak ya, sederhana. Dan saya mohon maaf kalau ternyata terlalu straightforward, terlalu saklek gitu kan, seolah-olah tidak mengikuti mainstream atau seolah-olah kajian kita ini anti mainstream. Tetapi memang niatnya adalah bagaimana kita mengembalikan Islam secara kafah ya, kembali kepada ajaran Islam yang murni ya, tanpa harus menggunakan pembahasan level tinggi dengan sederhana setiap hari saja. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin bertanya secara sederhana saja kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan saya itu sesuatu yang sederhana gitu kan. Apakah di antara kita masih cinta dengan Allah? Itu pertanyaan saya. Boleh dijawab. Bang Anggi boleh kasih kesempatan kepada teman-teman. Masih cinta nggak dengan Allah gitu? Ya, silakan Bapak Ibu, boleh tuliskan kolom chat atau langsung menjawab juga boleh saja ya Pak Farid, enggak saja. Monggo, silakan. Kita santai saja. Mumpung Ramadan kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Masih cinta nggak dengan Allah? Masih cinta Ibu Bandia gitu ya. Masih cinta Ibu Anik Masito. Masih sangat cinta dengan Allah. Oke. Cinta sekali Ibu Elisa, Ketua Bandar Lampung. Dwi, I love Allah. Ibu Dwi ini rajin ya. Kemana-mana ikut, Masya Allah, Subhanallah. Masih cinta enggak dengan Allah gitu? Selalu Ibu Winarni Rumpel. Selalu cinta dengan Allah. Pak Jumangin, siapa lagi? Ayo. Setiap saat Ibu Sri Mulyati cinta dengan Allah. Oke. Baik, sangat cinta. Insya Allah masih cinta dengan Allah. Akan selalu Ibu Eni Rohaini gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih cinta gak dengan Rasulullah? Masih cinta gak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, masih cinta gak? Gitu kan? Kita tanya saja diri kita sendiri. Kita ingin muhasabah, sangat cinta. Cinta banget Pak, cinta banget Ibu Sri Mulyati, Pak Ruby sangat cinta, Ibu Suke sangat cinta, Ibu Sunarsi sangat cinta, Bu Elisa cinta banget dengan Rasulullah. I love Rasulullah. Ibu Dewi Ismayanti, Ibu Eni, Ibu Widya sangat cinta dan rindu Rasulullah. Alhamdulillah akan selalu cinta. Allah dan Rasulnya adalah yang utama. Ibu Lillah, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, masih cinta nggak dengan bulan suci Ramadan? Sangat cinta Bu Retno ya, Ibu Retno Prameswari, sangat cinta, masih cinta dengan Allah dan Rasulullah. Ibu Ayenari gitu kan. Dengan Ramadan, sangat cinta nggak? Sangat cinta.
Sangat cinta dengan Ramadan. I love Ramadan, Budi Ismayanti gitu ya. Cinta banget Pak Jumang ini. Sangat cinta Ibu Mila. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, luar biasa. Masih sangat, insya Allah selalu rindu dan cinta dengan Ramadan, Ibu Lila. Alhamdulillah. Saya yakin, ya saya yakin semua orang yang hadir dalam acara kita pagi hari ini masih sangat cinta dengan Allah, masih sangat cinta dengan Rasulullah, masih sangat cinta dengan Ramadan. Bapak, Ibu, pertanyaan saya berikutnya, kalau kita masih cinta dengan Allah, masih cinta dengan Rasul, masih cinta dengan Ramadan, kenapa hidup kita itu masih belum berubah? Itu kan pertanyaannya. Kenapa hidup kita itu masih belum berubah menjadi lebih baik lagi? Kenapa kehidupan kita itu masih begini-begini aja? Jangan-jangan barangkali kadar keimanan kita kepada Allah, kadar sayang kita, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Ramadan itu, apakah betul sudah merubah hidup kita? Apakah betul sudah bisa mempengaruhi kehidupan kita, cara hidup kita, perilaku kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup? Kalau kita masih cinta, kenapa negara kita masih seperti ini? Kalau kita masih cinta dengan Allah, kalau kita masih cinta dengan Rasulullah, apalagi dengan Ramadan, kenapa kehidupan kita masih seperti ini? Sholat aja masih belang bentong barangkali bagi yang masih seperti itu. Ya, rajin sholatnya juga barangkali masih biasa-biasa saja. Kadar iman kita naik turun Pak, alhamdulillah. Betul banget. Ya. Nah, itulah pertanyaannya, ada apa dengan cintaku? Ada apa dengan cintaku kepada Allah? Ada apa dengan cintaku kepada Rasulullah? Ada apa cintaku dengan Ramadan ini? Sehingga kehidupan kita tidak beranjak membaik. Sehingga kehidupan kita yang sudah baik tidak lebih baik lagi. Sehingga kehidupan kita dari yang sudah baik tidak menjadi lebih sempurna lagi setelah Ramadan ini. Hari berganti hari, waktu berganti dengan waktu, tetapi kehidupan kita jangan-jangan masih seperti dulu. Ada apa dengan cintaku? Itu Mbak Anggi yang ingin kita diskusikan ya di pertemuan pagi ini, Mbak Anggi. Baik ya, menarik ya. Jadi kaitannya ke sana nih. Nah, ini sebelumnya saya pernah dengar kan Pak ya, ada yang bilang bulan Ramadan ini seperti rest area, kita lagi di servis. Ada juga yang bilang bulan Ramadan ini seperti bulannya kita lagi di training lagi nih Pak, di refresh lagi ya sebulan penuh. Tapi kadang-kadang nih di bulan Ramadan itu udah mulai membaik, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan tuh belum berubah konsisten lebih baik gitu. Nah itu kenapa ya Pak ya? Gitu ya. Ya, memang ada yang mengibaratkan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sebagai bulan training, ya. Bulan latihan, training latihan. Bulan training sebulan penuh, bulan latihan sebulan penuh. Tapi kok kenapa masih ada di antara kita yang belum berubah menjadi lebih baik? Itu kan tadi pertanyaan saya gitu ya. Kembali kalau ke pembahasan di minggu pertama, pembahasan pertama Ramadan Journey ini, sudah berapa puluh tahun kita ikut Ramadan, sudah berapa puluh kali berarti kita ikut training, tetapi kenapa kehidupan kita tidak semakin berubah? Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang training, membicarakan training, diskusi tentang training, secara umum teorinya yang paling gampang. Training itu adalah mencoba melihat dari 3 aspek, ya, knowledge, skill, dan attitude. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, berarti ada 3 aspek ini yang sedang dilatih kepada kita, diberikan pelatihan kepada kita, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu ya pengetahuan, skill itu ya keterampilan, attitude itu adalah sikap, ya. Pada training umum, ya. Pada training umum biasanya yang paling mendapatkan perhatian untuk diberikan kepada kita itu adalah knowledge dan skill. Pengetahuan dan keterampilan. Attitude itu boleh dikatakan
sangat jarang dilatihkan kepada kita. Kenapa? Karena kalau attitude itu perlu waktu ya, perlu latihan, perlu waktu yang tidak sebentar. Untuk apa? Untuk mengubah perilaku seseorang. Tetapi kalau kita bicara knowledge, pengetahuan, itu sangat mudah kita sampaikan, sangat mudah juga untuk kita serap, kita terima. Skill, keterampilan, sangat mudah kita berikan, sangat mudah kita terapkan. Attitude, barangkali mudah kita berikan, tetapi tidak mudah untuk kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam di dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, sebetulnya sebagai orang Islam kita itu mestinya sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih. Secara umum knowledge, skill, attitude itu tidak banyak diberikan untuk attitude-nya. Tetapi ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, tiga aspek ini diberikan secara utuh, diberikan secara penuh oleh siapa? Oleh Ramadan kepada kita. Knowledge-nya diasah, skill-nya diasah, attitude-nya juga diasah juga. Bagaimana training knowledge, skill, attitude ini selama bulan Ramadan? Knowledge, ada kajian, ada kultum, ada kuliah subuh, ada training training pendek ya, short course misalnya gitu kan, ada pesantren kilat, ada sanad, itu dalam rangka untuk knowledge ya, meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita. Skillnya apa yang dilatihkan kita kepada umat Islam selama Ramadan? Taraweh, puasa, sholat duha, sholat tahajud, sholat tobat, macam-macam. Berzakatnya, bersedekahnya, macam-macam. Itu adalah skill yang ditrainingkan kepada kita. Kita latih. Berlatih puasa, berlatih menahan hawa nafsu, berlatih untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan pasangan yang sah, dengan suami, dengan istri. Kita latih seperti itu. Kita latih untuk sholat taraweh, sholat malam, qiyamul lail. Kita dilatih, dipaksa untuk membaca Al-Quran. Kita dilatih, dipaksa untuk sholat sunat dan lain-lainnya. Skill yang sedang dipraktekkan kepada kita. Lalu apa attitude? Attitude pun dilatihkan kepada kita. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa selama siang hari di bulan suci Ramadan. Melatih sikap hidup yang lebih baik, terutama di dalam hal menahan nafsu. Karena yang dilarang itu semuanya halal di bulan biasa. Nah, dari aspek attitude ini kadang-kadang muncul sesuatu yang aneh. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk berhubungan badan dengan suami atau istri sepanjang siang hari bulan suci Ramadan, padahal itu semua adalah sesuatu yang halal untuk kita lakukan di bulan lain, dan kita mampu melakukan itu. Sebagian besar di antara kita mampu melakukan itu. Tetapi, kenapa kita tidak mampu untuk menahan ghibah? Tetapi kenapa kita tidak mampu untuk menahan fitnah? Tetapi kenapa kita tidak mampu untuk berprasangka tidak baik pada orang lain? Padahal aspek-aspek itu di bulan lain pun diharamkan. Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar untuk diri kita. Sesuatu yang dihalalkan sebelumnya, lalu selama bulan Ramadan kita tidak boleh melakukannya, kita mampu. Tetapi sesuatu yang dari awal pun, dari bulan biasa pun itu sebetulnya haram kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, berdosa kalau kita lakukan, tetapi kita tidak pernah mampu untuk menahan itu. Attitude inilah, sikap inilah yang betul-betul memberikan tantangan yang terbesar kepada kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, training yang diberikan kepada kita selama bulan Ramadan itu bukan hanya teori, tetapi langsung praktek. Langsung praktek selama sebulan penuh, setiap hari langsung praktek. Praktek puasa, praktek sholat tarawehnya, nanti akan praktek sedekahnya, macam-macam kita praktekkan.
praktek untuk tidak berhubungan dengan suami atau istri di siang hari seperti itu kita praktekkan tiap hari. Artinya apa? Dilatih, benar-benar dilatih. Nah, kalau kita sudah melakukan latihan itu setiap hari selama sebulan penuh, katakanlah 29 hari, katakanlah 30 hari, bulan suci Ramadan, pertanyaannya mestinya setelah selesai Ramadan, kehidupan kita secara spiritual itu mestinya lebih baik. Kan begitu. Kehidupan spiritual kita, sikap kita, perilaku kita, ibadah kita, tingkah laku kita, mestinya lebih baik setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena satu bulan penuh setiap hari kita diasah knowledge kita, diasah skill kita, diasah attitude kita, diasah. Pertanyaannya, kenapa kita masih sering bolong? Kenapa pasca Lebaran justru kita seperti melupakan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, pertanyaan sederhana, yuk kita jawab. Nah, kalau kita kembalikan kepada teori training, kebetulan saya sudah berkecimpung di bidang training ini sejak tahun 99 ya, kalau kita hitung berapa tahunnya. Ada satu prinsip di dalam training itu, dari 100% materi yang disampaikan, biasanya tuh paling cuma 50% materi yang ditangkap dan difahami. Lalu cuma 10% yang dijalankan. Ini ya, ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi. 100, 50, 10. 100% materi yang kita sampaikan, 50% yang kita tangkap, yang kita pahami, dan 10% biasanya itu yang dijalankan. Nah, jangan-jangan ya, jangan-jangan prinsip ini pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan cuma 10% saja dari latihan knowledge, skill, attitude yang kita lakukan itu yang kita jalankan pasca Lebaran. Sehingga apa? Sehingga hidup kita, sikap hidup kita itu tidak berubah banyak dari waktu ke waktu. Walaupun kita menjalankan puasa sudah puluhan kali, belasan kali, artinya sudah belasan kali, puluhan kali kita di training, knowledge, skill, attitude. Tetapi kenapa hidup kita tidak berubah? Jangan-jangan memang hanya 10% saja yang kita lakukan setelah Ramadan ini berlalu. Atau jangan-jangan bisa jadi malah tidak dijalankan sama sekali, sehingga kehidupan kita ya tidak pernah berubah, ya. Sehingga kehidupan kita tidak pernah berubah. Nah, ini yang fenomena yang menarik nih, Mbak Anggi, gitu kan. Pertanyaannya, kita masih cinta Allah? Masih sangat cinta dengan Allah. Kita masih cinta Rasulullah? Masih sangat cinta dengan Rasulullah. Kita masih cinta dengan Ramadan? Sangat cinta dengan Ramadan. Dan kita digembleng selama 30 hari atau 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari, untuk melakukan training knowledge, skill, attitude. Bahkan attitude kita diajarkan. Kalau di training secara umum, attitude itu jarang-jarang. Kenapa? Karena tidak mudah. Tetapi Ramadan ini adalah bulan yang sangat komplit, trainingnya sangat komplit, knowledge, skill, attitude yang dilatih. Tetapi kenapa hidup kita tidak berubah? Jangan-jangan berlaku prinsip 150 dan 10 itu, Mbak Ani. Baik, ini menarik ya. Tadi kalau saya dunia training 2019, Pak Farid 99, tahun 99, wah kelihatan umur ya Pak ya. Baik, nih juga terkait dengan training, memang kalau rata-rata kita di training corporate kan juga SKA ini ya, yang skill, knowledge, and attitude ini memang sangat berpengaruh dalam membentuk yang terjadi di pasca training. Dan jadi ingat tuh Pak ya, kalau kita masih kecil-kecil dulu, bulan Ramadan, itu kita kayak dipaksa trainingnya, makanya ada disuruh ngisi buku ya Pak ya, ngisi sholatnya, conteng, ngisi kajian ceramah, tarawehnya ditulis, karena itu tadi melatihnya itu supaya konsisten dulu nih digembleng ya di masa training ini, supaya pada saat keluar dari training itu tetap berlanjut istiqomah. Meskipun ya banyak juga nih yang setelah bulan Ramadan itu jadi lama-lama, mungkin awal-awal setelah Ramadan masih tuh Pak biasanya. Ini pengalaman saya kali ya.
Tapi nanti lama-lama dengan rutinitas tuh mungkin akhirnya balik lagi ke keseharian yang dulu lagi. Nah itu kalau di dunia training kan harus ada evaluasi gitu ya untuk ya. Nah gimana nih Pak, apa nih hal-hal yang harus selalu kita evaluasi nih selama bulan suci ini? Oke, baik Mbak Anggi. Jadi memang evaluasi itu mesti kita lakukan gitu kan, evaluasi pasca training. Kalau evaluasi pasca itu pasca pelaksanaan memang paling mudah gitu kan. Ada training satu kelas lalu kita berikan mereka formulir penilaian itu sangat mudah. Dan langsung kelihatan bagaimana penyelenggaraan, bagaimana trainernya, bagaimana hostnya dan sebagainya. Tetapi evaluasi pasca training, evaluasi pelaksanaan ini yang tidak mudah. Ya, ini yang tidak mudah. Sebagian sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, itu sebetulnya adalah evaluasi dari Ramadan yang kita lakukan ini. Nah sekarang tambahan lagi, evaluasi apa lagi? Yang perlu kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin lama mestinya semakin baik. Nah, yang pertama, mari kita evaluasi. Saat ini evaluasinya di awal deh. Nanti jangan evaluasinya itu di Ramadan berikutnya atau satu hari sebelum Ramadan udah terlambat. Kenapa terlambat? Jangan-jangan kita tidak pernah sampai ke Ramadan berikutnya gitu. Kenapa tidak kita lakukan evaluasi di awal saja ya, sebelum Ramadan ini berakhir. Yang pertama, level ibadah kita. Nah, level ibadah kita ini mari kita evaluasi pada saat ini. Yuk sama-sama melihat ke dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Level ibadah kita rajin beribadah, kita rajin melakukan ibadah, lalu targetnya, tujuannya adalah mengejar pahala. Boleh nggak? Sangat boleh. Betul nggak? Sangat betul. Memang level ibadah kita itu yang pertama adalah mengejar pahala. Namun ada orang yang menggolongkan ibadah kita itu pada 3 level. Level paling bawah, level menengah, dan level yang paling atas. Yang pertama, level ibadah kita itu adalah level transaksional. Artinya apa? Ketika kita beribadah berharap pahala dari Allah, konon katanya ini kita masih dalam tahapan tataran level transaksional. Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau zakat, itu karena ada pahalanya. Saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau puasa. Kenapa saya lakukan? Supaya saya tidak mendapatkan hukuman masuk neraka. Transaksional, melakukan sesuatu karena ada hal yang ingin kita dapatkan, menghindari sesuatu karena tidak kepingin kita mendapatkan dosa. Kita sholat, kita zakat, kita puasa supaya dapat surga, supaya dapat pahala. Kita meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan perbuatan gibah, meninggalkan fitnah supaya kita tidak masuk neraka. Transaksional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan berikutnya adalah tingkatan kebutuhan. Kita beribadah tidak lagi berpikir tentang pahala, surga atau neraka, tetapi ada satu kebutuhan, keperluan. Kok rasanya ada yang kurang, rasanya ada yang tidak lengkap kalau saya belum sholat. Kok rasanya ada yang belum terpenuhi kalau saya belum berzakat. Kok rasanya ada yang belum lengkap kalau saya belum puasa misalnya seperti itu. Levelnya alhamdulillah sudah lebih tinggi daripada level transaksional. Lalu kemudian level yang ketiga itu adalah kewajiban. Level ini level tertinggi bagi sebagian orang yang menggolongkan menjadi 3 golongan, 3 level. Kewajiban ini menjalankan ibadah, kita melakukan ibadah betul-betul semata-mata karena itu wajib kita lakukan. Sebagai bagian kewajiban kita kepada yang Maha Kuasa tanpa menghitung apakah dapat surga atau tidak, apakah masuk neraka atau tidak, apakah kita merasa butuh atau tidak butuh, tetapi saya punya kewajiban kepada Allah, saya lakukan, saya jalankan.
tanpa melihat target di depan, tanpa melihat background yang di belakang punya seperti itu. Ya, nah inilah levelnya. Lalu Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, apakah kita tidak boleh beribadah transaksional? Sangat boleh. Sangat boleh, dan inilah memang level yang paling banyak. Level kita orang awam itu masih ada pada level transaksional. Kategori kita semua itu ada di sini. Boleh, sangat boleh. Harus, wajib. Transaksional tuh wajibkan saja, bolehkan saja, haruskan saja untuk kita. Dan setelah kita menjalani ibadah secara transaksional, pelan-pelan, secara perlahan, naikkan level kita pada level yang berikutnya. Jadikan level kebutuhan. Kalau sudah jadi level kebutuhan, naikkan jadi level kewajiban. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, misalnya sudah dengar azan berkumandang, kita ambil contoh yang paling gampang saja sehari-hari ya. Sudah dengar azan, lalu muncul, oh iya, saya harus segera sholat, itu adalah sudah masuk pada level kebutuhan. Transaksional itu azan berkumandang, kita masih santai-santai saja, gitu kan? Sholatnya masih entar-entar saja, itu jangan-jangan masih transaksional. Tetapi kalau sudah masuk ke level kebutuhan, ketika terdengar suara azan, katakanlah jam 12 azan zuhur itu, kita sudah merasa, oh saya harus segera sholat. Itu sudah sampai pada level kebutuhan. Sama persis seperti misalnya kita merasa haus, oh saya perlu air minum. Sama seperti halnya ketika kita merasa lapar, jamnya makan siang misalnya, oh saya perlu makan siang. Itu level kebutuhan. Saat azan terdengar, kita sudah merasa, oh waktunya sholat, saya harus segera sholat. Nah, ini contoh yang paling sederhana, setiap level seperti itu. Monggo, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, tanyakan pada diri sendiri, ada di level mana saat ini ibadah kita? Transaksionalkah atau kebutuhankah? Kalau sudah level kewajiban, tidak mudah memang, dan tidak banyak juga orang yang bisa masuk pada level ini. Kalau sudah level kewajiban itu, azan jam 12 kurang seperempat kita sudah minimal bergegas ke masjid untuk berjamaah bagi yang pria. Jam 12 azan akan berkumandang, minimal jam 12 kurang seperempat, ibu-ibu sudah menyelesaikan masaknya di dapur, barangkali seperti itu. Siap-siap untuk segera menyongsong sholat. Itu kalau sudah pada level kewajiban. Yuk muhasabah. Yuk periksa diri kita. Saat ini kita sudah pada level yang mana. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita kembali ke bahasan yang transaksional. Transaksional itu biasanya, ibadah secara transaksional itu biasanya ibadahnya hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Bermanfaat bagi diri sendiri, belum memberikan manfaat secara besar bagi orang lain. Transaksional biasanya jarang memancarkan cahaya kebaikan keluar, sehingga itu hanya menjadi satu kesalehan pribadi. Ya, saleh, sangat soleh, solehah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin menyantuni anak yatim misalnya, seperti itu. Tetapi masih permisif. Permisif itu masih membolehkan segala bentuk kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran terjadi. Kita masih belum tergerak untuk berusaha bagaimana mencegah atau minimal berusaha untuk menyampaikan, mempropagandakan bahwa ini kejahatan, kezoliman tidak boleh terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau kita masih transaksional, betul kita soleh, kita solehah,
tetapi masih belum care, belum peduli dengan riba, ada judi, ada perzinahan, ada korupsi, dibiarin aja. Bahasanya, toh bukan saya yang melakukan itu, toh bukan saya yang sebagai pelaku di dalam kemaksiatan itu. Nah, jangan-jangan kalau kita masih seperti ini, kita berada pada zona, pada level transaksional. Kejahatan, kemungkaran, kezoliman bisa merajalela bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi banyaknya orang baik yang berdiam diri tidak mau melakukan apapun. Kalau itu sering terjadi, kalau itu masih terjadi, jangan-jangan inilah penyebab kenapa keberkahan belum ada, belum datang di negara kita. Umat Islam itu banyak, mayoritas 80% umat Islam itu ada di Indonesia. Jangan-jangan yang 50%-nya ibadah masih transaksional, kan begitu, ya. 30%-nya sudah kebutuhan dan 20% kewajiban. Artinya apa? Memancarkan kebaikan keluar secara sosial jangan-jangan cuman 20%. Sehingga apa? Ya negara kita tidak bergerak kemana-mana. Puluhan tahun kita menjalankan Ramadan, puluhan tahun ini juga kehidupan kita tidak berubah. Puluhan tahun juga kehidupan kita bukan semakin membaik, bahkan jangan-jangan saat ini kehidupan kita menjadi semakin tidak baik. Karena apa? Bisa jadi level ibadah kita itu pada level transaksional. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu sepanjang bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita perbaiki lagi, yang mesti kita evaluasi lagi? Satu, saya mau tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. 30 menit sebelum sahur, 30 menit sebelum buka, apa yang biasanya kita lakukan? Coba saya mau tanya. Setengah jam atau 1 jam lah. 1 jam sebelum sahur dan 1 jam sebelum buka, selain masak. Selain masak, selain menyiapkan buka untuk para ibu-ibu gitu. Apa yang kita lakukan biasanya? Ayo, saya ingin tahu, kita ingin evaluasi. Boleh Mbak Andi dikasih kesempatan teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Ya, silahkan Bapak Ibu ini sudah ada yang, wah, ini Masya Allah. Zikir dan sholawat, Masya Allah. Ibu Mudah-mudahan di minta sini ini. Insya Allah soleha-soleha Pak Farid. Masya Allah. Tahajud dan zikir Mbak Mila tuh Mbak Anggi itu. Mulai zikir Pak istighfar, Alhamdulillah. Sholat dan tilawah Ibu Siti Maryam, Allahu Akbar. Berdoa, Allahu Akbar. Mantap. Apalagi coba, monggo. Tahajud dan taubat dan berdoa, Allahu Akbar. Qiyamul lail dan tadarus, nah ini di Facebook ya, banyak-banyak doa gitu kan. Mohon ampunan, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Qiyamul lail, tilawah, sholawat, istighfar, dan sholawat, Alhamdulillah, Pak Afrizal. Oke. Main HP, ini pasti orang anak milenial, tadarus dan tahajud. Mas Raju gitu kan. Ibu Sukaina tadarus dan tahajud. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin, nonton acara Kultum di TV sambil zikir dan istighfar Ibu Dwi Ismayanti. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yang saya katakan tadi, sebetulnya Islam itu sekarang sedang mulai dijauhkan oleh orang-orang tertentu dari kita. Coba kita tengok kebiasaan yang dulu, tetapi bukan dilakukan oleh teman-teman yang ada di ruangan ini. 30 menit sebelum sahur dan buka, biasanya di TV ada acara apa? Kan begitu. Ada acara persiapan buka, ada acara sahur bareng, macam-macam dengan segala jenis segala jenis acaranya gitu. Tapi mari kita lihat secara jujur dulu gitu ya, bukan sekarang. Mungkin sekarang sudah banyak berubah. Dulu kita juga, termasuk saya juga dulu sering mengikuti itu. Nunggu buka puasa, nunggu imsak setelah sahur itu, yang kita lihat apa? Nonton acara di TV yang Masya Allah sebetulnya itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Caranya yang
nggak bagus gitu kalau menurut saya gitu ya. Boleh dong saya kritik langsung gitu kan. Ada tausiahnya ada kultumnya ada, tapi kultumnya tausiahnya juga kadang-kadang cuma sekedar formalitas saja. Nah, tetapi sekarang tingkat kesadaran kita kepada agama semakin tinggi. Di satu sisi agama kita ingin dijauhkan dari umatnya, dari pemeluknya, tetapi di sisi lain, ya, kesadaran umat Islam, kesadaran Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah itu sudah semakin baik. Artinya apa? Sudah banyak meninggalkan acara-acara tersebut. Kenapa saya menyinggung persoalan ini? Karena dulu itu Masya Allah, ya kita terbuai dengan acara-acara yang belum tentu ada manfaatnya. Dan kita tidak pernah mengingat. Ada satu hadis dari Rasulullah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Waktu yang sangat baik untuk kita memohon ampun kepada Allah. Dulu sering kita abaikan. Dulu sering kita tinggalkan. Kenapa? Karena barangkali kita masih lebih suka menonton acara-acara yang mohon maaf, saya straightforward katakan apa adanya, itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Ada kultum, yes. Ada tausiah, yes, tetapi itu kadang-kadang hanya sekedar formalitas, sisanya cengangas-cengenges, ketawa ketiwi yang tidak ada manfaatnya. Tetapi alhamdulillah, kesadaran kita tentang beragama ini sudah semakin baik. Kesadaran kita kepada Allah, kembali kepada jalan Allah itu sudah semakin membaik, sehingga kita sudah sekian lama meninggalkan acara-acara yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah, kalau kita melihat apalagi fenomena-fenomena yuk yang kita perbaiki selama bulan suci Ramadan. Artinya apa? Yang ingin kita sampaikan bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang tidak boleh, boleh. Silahkan lakukan. Baik, silahkan lakukan. Tetapi jangan pernah kita lupa apa yang kita lakukan itu jangan lalu mereduksi dari keberkahan bulan suci Ramadan itu sendiri. Jangan akhirnya malah menjauhkan kita dari hakikat bulan suci Ramadan. Berikutnya contoh mudik. Mudik ini adalah sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu, sesuatu yang sangat kita nanti-nanti, sesuatu yang membuat sibuk semua orang. Fenomena paling heboh setiap Idul Fitri bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun juga sama. Jangan-jangan mereka nyontoh atau niru di Indonesia gitu kan. Dan mudik ini juga bukan hanya untuk agama Islam saja. Besok Natalan pun mudik banyak. Ya, kalau di India juga pada saat hari raya agama mereka, Hindunya itu mudiknya juga kencang juga, ramai juga, mirip kita juga. Korea juga punya acara mudik, tapi itu terkait dengan apa ya, dengan tradisinya masing-masing lah. Artinya apa? Mudik boleh, sangat boleh. Mau mudik silahkan sangat mudik, gitu kan? Mau lakukan mudik untuk apapun silahkan, monggo lakukan dengan cara yang baik. Ini adalah sesuatu yang sangat kita tunggu, sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang kita nantikan, silahkan. Tetapi ingat, mudik ini adalah sesuatu yang tidak boleh mengurangi makna lebarannya. Sesuatu yang tidak boleh mereduksi dari makna lebaran. Mudik menjadi berkah tersendiri bagi umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tempat wisata berkembang, baju-baju dan kue lebaran juga itu berkembang, melesat, omsetnya naik berkali-kali lipat. Silahkan lakukan yang terbaik. Nikmati semua itu, tetapi jangan sampai membuat kita jadi tereduksi dari makna lebaran itu, makna puasa, makna Ramadan.
Kita dilatih skill, kita dilatih knowledge, kita dilatih attitude. Yes, jangan sampai 3 hal ini luntur gara-gara mudik, gara-gara baju, dan gara-gara kue lebaran. Sangat boleh, mudik boleh, beli baju boleh, beli kue lebaran boleh, asal jangan kebalik-balik, malah menghilangkan hakikat puasa itu sendiri. Hati-hati, hati-hati. Mudik jangan dijadikan sebagai ajang untuk pamer kekayaan, ajang sebagai pamer kesuksesan materi semata-mata. Kalau memang mampu, silahkan tunjukkan apa yang perlu kita perlihatkan, tetapi jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan sampai pahala puasanya, pahala Ramadannya luntur gara-gara kita hanya sekedar ingin pamer. Lakukan yang terbaik, silahkan tunjukkan kalau memang kita punya, kalau memang kita mampu. Tetapi kalau ternyata kita memaksakan diri dengan cara pinjam sana sini, berutang sana sini yang berakibat tidak baik setelahnya, jangan-jangan ini bisa dikategorikan sebagai menghilangkan hakikat berpuasa. Hati-hati. Jangan sampai pulang mudik nanti malah kita punya amanah kemana-mana, pinjol ngejar-ngejar kita, debt collector ngejar-ngejar kita, hanya kepingin supaya kita terlihat sebagai orang sukses di kota besar, di Jakarta misalnya, ya. Pulang kampung segala dipamerin, padahal itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Hati-hati. Berpakaian baru, baju baru, mahal pun boleh, silahkan jika mampu. Jika tidak, jangan memaksakan diri, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, gunakan pakaian terbaik, bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang terbaru, gunakan pakaian yang terbaik. Tunjukkan kepada umat, tunjukkan kepada khalayak bahwa kita sangat bergembira dengan Idul Fitri. Kita sangat bergembira dengan Lebaran ini. Pakai baju yang terbaik, pakai baju yang terbaru jika mampu, jika ada. Jika tidak, jangan memaksakan diri, lalu kita pinjam sana-sini, bahkan sampai pinjaman online misalnya, seperti itu. Kue Lebaran, makanan khas kita, monggo, silahkan, berikan, sajikan, hidangkan kepada siapapun yang datang bersilaturahmi ke rumah kita, kepada kita, ya. Tetapi jangan andalkan gengsi, ya. Jangan andalkan gengsi. Kalau kita mampu, monggo. Kalau nggak mampu, jangan diada-adakan. Nggak perlu malu, nggak perlu malu, karena hakikat puasa, hakikat Ramadan itu bukan di situ. Bukan di baju barunya, bukan di kue lebarannya. Hakikat lebaran, hakikat Ramadan, hakikat puasa itu, mari kita lihat apa yang bisa berubah dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan perubahan lebih baik dalam kehidupan kita pasca lebaran. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ayo, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati para ibu, para bapak. Mall, pusat perbelanjaan penuh sesak, apalagi kalau kondisi normal. Ya, COVID sudah hilang, pandemi sudah berakhir, pasti akan penuh. Ya, pasti akan penuh. Ngapain? Tawaf, sa'i di mall, pusat perbelanjaan penuh. Kalau memang mampu, silahkan belanja. Kalau memang punya uang, silahkan belanja. Kalau enggak, jangan. Kalau orang sudah bilang, jangan bela-belain nganjuk ngahutang. Jangan bela-belain pinjam uang. Jangan bela-belain nyari kemana-mana. Gesek kartu kredit misalnya. Riba, ditajar, diterjang saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menyiapkan lebaran. Dan yang paling hati-hati, saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman. Yang wajib ditinggalkan, yang belum tentu sunnah pun dilakukan, kagak puasa, gara-gara kita mesti belanja. Ninggalin puasa, ninggalin sholat, gara-gara kita belanja persiapan lebaran. Hati-hati Bapak dan Ibu. Hati-hati teman-teman semua. Jangan sampai keberkahan Ramadan, hakikat Ramadan itu kita tinggalkan hanya untuk penampilan duniawi saja. Penampilan yang sunnah pun itu belum tentu, tetapi kita bela-belain, sementara yang
wajib kita tinggalkan. Jangan-jangan inilah yang belum bisa membuat kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Jangan-jangan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Ramadan, tetapi kenapa kehidupan kita tidak berubah? Karena jangan-jangan perilaku Ramadan kita lebih banyak untuk sesuatu yang muncul nampak di permukaan tetapi bukan pada hakikatnya. Ya, bukan hakikat lebarannya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Nih terakhir, sorry. Angpau, hati-hati angpau. Mampu bagikan, tidak mampu jangan paksakan. Dan ada satu yang ingin saya titipkan kepada orang tua untuk anak-anaknya. Pernah nggak ngomong seperti ini ke anak-anak kita? Nah, lihat tuh Pak D datang, lihat tuh Pak Le datang, lihat tuh Om datang, Paman datang. Salim sana biar dapat duit. Sana, main ke rumah Pak D, main ke rumah Pak Le, main ke rumah Om, main ke rumah Tante. Ya, biar dapat duit. Pernah nggak ngomong begitu? Hati-hati. Ayo kita main ke rumah teman ayah, dia kan orang kaya. Kalau ke sana pasti kamu dikasih duit. Hati-hati. Pernah nggak ngomong seperti itu? Hati-hati. Mana nih tante buat ponakannya, masa belum dikasih amplopnya, angpaunya, tante kan kerja, THR-nya banyak. Pernah nggak nyeletuk seperti itu? Sepertinya sepintas hal ini seperti hal yang biasa, lumrah, dan sudah menjadi tradisi. Padahal kalau kita lihat, kita analisa lebih dalam lagi, ucapan-ucapan sejenis itu mengajari anak-anak kita untuk memiliki mental peminta-minta. Mengajarkan anak kita memiliki mental pengemis. Mohon maaf, saya straightforward ngomong apa adanya. Mengajari anak-anak kita untuk memiliki sikap bukan sebagai pemberi, tetapi sebagai peminta-minta. Allahu Akbar. Hati-hati. Sederhana. Tetapi jangan pernah kita lakukan hal yang seperti ini. Yuk, ajari anak kita sesuatu yang baik. Yuk, ajari kita sesuatu yang betul-betul sesuai dengan hakikat Ramadan itu seperti apa. Ya. Nah, kebiasaan ini juga akhirnya apa? Membuat orang tua seperti memiliki beban untuk menyediakan dana lebih. Iya kan? Coba kita tengok penukaran uang, bank-bank penukaran uang atau tempat-tempat penukaran uang ramai dikunjungi orang. Dan jangan-jangan ini juga menjadi satu beban buat diri kita. Apalagi mau pulang kampung. Waduh, belum nyiapin uang receh nih. Belum nyiapin angpau nih. Belum nyiapin uang untuk kita bagi-bagi. Kalau mampu nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak mampu itu loh yang menjadi beban untuk kita. Ujung-ujungnya apa? Jangan sampai kita pinjam sana-sini hanya untuk kelihatan sukses. Kelihatan kaya, kelihatan hebat, bisa bagi-bagi uang, bisa bagi-bagi angpau, yang sebetulnya itu belum tentu, bukan berasal dari ajaran Islam. Nah, hati-hati, tradisi, kebiasaan, sesuatu yang banyak dilakukan, jangan sampai menjadi beban kita kalau memang kita tidak mampu, kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kalau mampu ya silahkan. Kalau mampu ya silahkan. Kalau tidak mampu jangan malu. Cuek aja, santai aja. Kenapa? Karena hakikat lebaran bukan ada di situ. Pak, bagaimana kalau diomongin orang? Pak, bagaimana kalau orang kasakusuk? Emang apa manfaatnya kita mendengarkan kasakusuk orang? Toh paling juga sebentar aja, besok juga lupa lagi. Toh kalau kita digibahin orang juga dosa kita diambil sama yang bersangkutan. Alhamdulillah. Lempeng aja, santai aja. Anti mainstream itu kadang-kadang memang tidak mudah. Tetapi kita perlu mencari jalan yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita kembali ke dalam Islam. Supaya Islam kembali ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu sebentar lagi kita juga akan meninggalkan puasa. Ramadan telah berlalu. Namun kerinduan kepadanya tak juga hilang. Ya Rob, pertemukanlah kami kembali dengannya. Yakin kita masih cinta dengan Ramadan. Yakin kita masih cinta dengan Rasulullah. Yakin kita masih cinta dengan Allah. Kalau iya, ubah kehidupan kita. Jadi lebih sempurna, jadi lebih baik lagi. Kalau tidak, pertanyaannya ada apa dengan cintaku kepada Ramadan?
Ada apa dengan cintaku kepada Rasulullah? Ada apa dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes tatkala berpisah dengan Ramadan? Sedang ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Kalimat ini baik, sangat baik, menandakan bahwa kita sangat cinta dengan Ramadan, sangat merindukan Ramadan, sangat cinta dengan Rasulullah, sangat cinta dengan Allah. Tetapi jika hidup kita tidak berubah menjadi lebih baik, hidup kita tidak berubah menjadi lebih sempurna dibandingkan sebelumnya, berarti ada apa dengan cintaku kepada Ramadan? Ada apa dengan cintaku kepada Rasulullah? Ada apa dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa dengan cintaku kepada kita semua? Terima kasih Mbak Anggi. Bablas nih Mbak Anggi. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Farid atas kajiannya nih. Masya Allah, ada apa dengan cintaku ya? Kita merefleksi lagi bagaimana cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan khususnya di bulan Ramadan ini bagaimana cinta kita kepada bulan Ramadan tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi juga di bulan-bulan sepanjang tahun seterusnya. Dan insya Allah tadi ya, apa yang disampaikan Pak Farid ini bener banget nih Pak, apa teman-teman ya. Karena anti mainstream ya, dan kadang-kadang kita kan gak enakan orangnya ya, ngeliat orang di sekitar kita tuh nanti kayaknya gimana gitu kalau kelihatan beda sendiri atau anti mainstream sendiri. Tapi itu tadi, kita niatkan fokusnya adalah supaya apa yang kita jalankan tuh benar-benar sekarang niatnya hanya lillahi ta'ala aja, hanya yang dikejar adalah ridho Allah dan tidak berharap pada penghargaan manusia begitu ya, atau penilaian manusia. Dan insya Allah yang di sini tadi, Masya Allah ya, banyak yang sudah puasa TV Pak Farid ya, sama nih, saya juga udah 5 tahunan kita puasa TV ya, karena begitu banyak kajian-kajian di YouTube nih yang luar biasa, dan insya Allah jadi biasanya tuh kalau udah lagi apa namanya masuk gua kajian-kajian di YouTube tuh, Masya Allah ya nikmat banget kita setiap hari untuk mendengarnya ya, seperti salah satu seperti ini ya, kita dengarkan kajian masuk seperti gua ilmu seperti ini, insya Allah juga itu sebagai tanda cintanya Allah ya, karena tidak semua orang itu bisa nyaman, cinta untuk hadir di majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan di sini Bapak Ibu sahabat semuanya ya, khususnya juga di bulan Ramadan ini Allah semakin limpahkan rahmat, kasih sayang, hidayahnya, karunia-Nya buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk reminder-nya buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Pak Farid juga ya, sekeluarga, dan tentu saja kita doakan bersama Pak Farid senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, ya dimudahkan untuk mengumpulkan lagi ilmu-ilmunya ya, dan juga semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat, ditinggikan derajatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik, dan tentu saja juga Bapak Ibu semuanya nih, terima kasih yang sudah membersamai kajian setiap Sabtu pagi ya. Meskipun ini hanya setiap Sabtu 1 jam, 1,5 jam ya, tapi tadi yang saya belajar dari Pak Farid waktu itu adalah nilai istiqomahnya, keistiqomahannya, hal yang simpel, sederhana, dan apa namanya tidak sesuatu yang besar dan luar, tapi istiqomah, dan ini yang menjadi apa namanya nilai tersendiri di sisi Allah ya. Baik, dan sebelum kita akhiri Bapak Ibu seperti biasa, izin saya share ya laporan ya, dan juga beberapa hal di sini. Ada apa di, oh ini judulnya ya, ada apa dengan cintaku ya. Baik, insya Allah nih hari ini dan besok kan ada acara ada acara safari Ramadan ya, safari Ramadan di Makassar hari ini, nanti sore ya. Dan juga besok di Jogja, pengen banget ya ke Jogja ya, tapi ada urusan lain ya, jadi ternyata nggak bisa ikut ke Jogja, padahal pengen banget ngikutin semua safari Ramadan kalau perlu ya. Dan insya Allah guru kami Ustadz Nasrullah juga akan ada camp online Magnet Rezeki bersama Ustadz Nasrullah, ini juga salah satu yang membantu kita nih 10 hari terakhir benar-benar masuk gua keajaiban, karena lihat saja jadwalnya tuh kita benar-benar kayak dipaksa untuk masuk gua ilmu, apa namanya, bahkan nanti akan ada live iktikaf bareng Qiyamulail ya. Silakan bagi yang mau ikut ya, mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya dan waktunya, bisa menghubungi CTMR yang dikenalnya yang selama ini membina Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan program Ustadz Nasrullah juga kita doakan ini lancar dan bisa semakin meluas manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentu saja di sini ada program seperti biasa Jumat berbagi. Alhamdulillah ya, ini setiap Jumat kita masih istiqomah berbagi. Setiap kemarin 7 April kita berbagi masih di 4 kota, di Bandar Lampung, di Bekasi, di Jawa Tengah, dan Situbondo ya.
Ini yang Bekasi kebetulan sekolah tahfiznya belum sempat nggak inget minta fotonya nih, tapi nggak apa ya, intinya kita sudah salurkan dari para dapur sahabat berkat cinta di sini yang kita tadi ya, meskipun tidak langsung mengkhususkan program khusus gitu, tapi kita di sini mengambil program-program yang rutin istiqomah dan tidak hanya dibagikan kepada masyarakat luas, tapi juga kita membantu produktif ibu-ibu dapur berkat cinta ya di sini, warga sekitar sana yang memang kita bisa perlu dukung nih untuk mendukung keberlangsungan ekonomi mereka ya, atau semangat mereka untuk bisa terus ikut membantu bersedekah ya, seperti jalan sedekah, jalan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi ya sahabat donatur sahabat berkat cinta yang luar biasa nih, banyak yang istiqomah setiap minggu ataupun sebulan sekali menitipkan sedekahnya, dan alhamdulillah selama 1 minggu kemarin ya, dengan sisa saldo kemarin 800.000, dan sampai dengan Jumat kemarin ya sudah bertambah menjadi 1,7 juta rupiah, dan kita salurkan di hari Kamis kemarin untuk berbagi sebesar 1 juta. Jadi masih ada sisa saldo 700.000 yang akan kita salurkan di hari Jumat besok ya. Silakan bagi Bapak Ibu nih yang mau menambahkan, karena biasanya kita salurkan dengan Rabu Kamis ya. Masih ada sisa, biasanya targetnya 1 juta setiap pekan ya. Silakan yang mau ikut berkontribusi bisa langsung saja ya titipkan sedekahnya di BSI atau BCA, tertera atas nama saya, dan nanti bisa konfirmasi kembali ke saya di 0812 1139 1230 ya. Baik, ya, itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih para donatur mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak soleh-soleha, ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya ya, semakin dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para sahabat semua di sini juga tentunya mendapatkan doa yang sama ya, karena di majelis ilmu malaikat juga tentunya ribuan malaikat membersamai kita untuk mendoakan, mengaminkan doa-doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya kita akan masuk ke akhir nih. Pak Farid akan tutup lagi dengan doa. Semoga semakin banyak keberkahan ya, doa yang dilimpahkan atau disampaikan di sini, dicurahkan di sini menjadi pengkabulan doa-doa Allah ya untuk kita semua ya. Baik, kalau begitu Pak Farid silahkan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak. Oke, baik Mbak Anggi, terima kasih Bapak Ibu, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Mari kita berdoa pada Allah, kita berterima kasih, mengucapkan syukur apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik dan semoga memberikan manfaatnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Seperti biasa kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta seluruh keluarga besar kami tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu ya Allah. Semoga juga kami tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Rob, barang siapa yang Engkau beri petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tiada satupun yang dapat memberikannya petunjuk. Jagalah bulan suci Ramadan ini untuk kami, ya Allah. Jagalah cinta kami kepadamu, ya Allah. Jagalah cinta kami kepada Rasulullah SAW, dan jagalah cinta kami kepada Ramadan-Mu.
Jagalah hati-hati kami untuk senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Jagalah hati kami untuk senantiasa mendapatkan manfaat dari bulan suci Ramadan ini. Hindarkan kami dari perbuatan maksiat, hindarkan kami dari perbuatan dosa, jauhkan kami dari perbuatan zolim kepada sesama. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, ya Allah, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Jadikanlah ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala kebersamaan kita selama ini, kebersamaan kita di pagi hari ini, dan mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan yang mungkin terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farid, Mbak Anggi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pak Farid, Farid. terima kasih Iya, Mbak Anggi, sama-sama Masya Bapak Ibu Allah, semuanya. materinya Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah, sama-sama Bu Ida. Ya, kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa Terima kasih kafatul Mbak majelis. Terima Ya. kasih Mbak Anggi. Terima kasih Iya, terima Ustaz kasih. Farid. Salam sehat selalu kepada di Trenggalek. Alhamdulillah, sama-sama. Yuk kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafatul majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, yuk kita foto bareng Bapak Ibu. Silakan boleh di-on-kan kamera videonya ya. Wah, mungkin nanti baru kelihatan nih kemarin ketemu ya di Depok ya. Maaf Bunda. Kenapa saya kalau ketemu nggak sering lihat, yang sering lihat di layar lebih mudah ingat ya. Tapi kalau di chat-chat banyak ya, jadi mohon maaf sekali kalau kadang-kadang suka nggak ingat ya. Alhamdulillah. Bu Apriana, Pak Junet, Bu Heni, Masya Allah rame-rame nih di situ Bondo nobar ya. Masya Allah. Bunda Reni, Pak Marwanto, ya Bu Kinanti, Alhamdulillah. Suaranya lagi keren nih. Bagaimana Bunda? Suaranya lagi keren sejak acara kemarin Kopdar di Depok kemarin. Oh ya, mudah-mudahan ini balik lagi lekas sehat lagi ya Bu. Amin, amin. Nanti ngajinya itu pahalanya insya Allah Iya, keren ya. memang nih. Kejar tayang. Alhamdulillah ya. Baik, ya silakan tangannya seperti ini, kita ingin menjemput ridho Allah ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, Allah mudahkan kita semua untuk semakin bisa menjemput ridhonya ya, dan Allah kan ya ridho dan kasih sayang buat kita semuanya ya. Oke, tahan dulu 1, 2, 3 sebentar. Oke. Dan kemudian juga satu nih ya, di magnet rezeki satu sama terhubung, dan juga kita bisa sama terhubung ya, energi itu sefrekuensi, makanya saling nyaman untuk bisa setia membersamai di sini insya Allah ya. Dan juga tentunya saja hanya persoalan kita ya, hanya berharap hanya kepada Allah ya. 1, 2, 3 tahan. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, kita doakan Pak Farid, para guru-guru kita, Ustaz Nasrullah, para kiai dan alim ulama kita juga senantiasa melimpahkan nikmat sehat untuk terus berbagi ilmunya kepada kita semuanya, menjadi jalan kebaikan dan amal jariah buat semuanya ya. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi di kajian Sabtu depan insya Allah ya, dan juga dilancarkan segala ibadahnya di bulan ini. Amin. Allah kabulkan doa-doa dan hajat-hajatnya, Allah kesehatannya dan keberkahannya buat Bapak Ibu semuanya ya. Amin. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عيد